Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat datang kembali di perkuliahan pencemaran lingkungan, pengendalian lingkungan dan limbah industri. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi mengenai bioteknologi lingkungan dan produksi bersih. Nah, untuk materi sebelumnya kita sudah membahas permasalahan mengenai pencemaran tanah, kemudian juga bioremediasi ya. Nah, bioremediasi itu sebenarnya juga termasuk salah satu dari bioteknologi lingkungan. Nah, kemudian juga kita akan membahas mengenai produksi bersih. Jadi, sesuai dengan RPS kita, kedua poin ini merupakan bentuk upaya pengendalian lingkungan ya, upaya untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan. Nah, ada bioteknologi, kemudian juga ada produksi bersih. Nanti akan kita lihat kedua aspek ini satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah bioteknologi. Nah, jadi bioteknologi dilihat dari asal katanya, bioteknologi itu terdiri dari dua kata ya, yakni bio dan teknologi. Itu yang berarti pemanfaatan organisme atau makhluk hidup ya, atau suatu sistem hidup itu untuk memberikan solusi bagi permasalahan manusia, serta dapat menghasilkan suatu produk yang berdaya guna. Nah, itu pengertian bioteknologi. Bio itu makhluk hidup, jadi kita gimana caranya memanfaatkan makhluk hidup ya untuk memberikan solusi bagi permasalahan manusia seperti pencemaran. Nah, kemudian juga menghasilkan suatu produk yang berdaya guna. Ada produk yang dihasilkannya. Nah, kemudian juga bioteknologi ini bisa diartikan sebagai suatu aplikasi terpadu antara mikrobiologi, mikroorganisme, kemudian rekayasa kimia dan biokimia untuk menghasilkan suatu teknologi. Ya kan tadi namanya bioteknologi. Nah, jadi menghasilkan produknya itu yang berdaya guna itu atau teknologi berkemampuan pembiakan mikroba, sel maupun jaringan demi kemajuan perkembangan industri, pertanian maupun kesehatan. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, judulnya adalah bioteknologi lingkungan, yaitu salah satu pemanfaatan bioteknologi yang banyak melibatkan mikroorganisme untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia dan alam sekitarnya. Nah, jadi bioteknologi ini banyak juga jenisnya ya. Salah satunya adalah bioteknologi lingkungan. Tentunya lebih spesifik ke arah lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Nah, peningkatan kualitas lingkungan hidup itu seperti pencegahan masuknya berbagai polutan agar lingkungan itu tidak tercemar ya. Jadi mencegah pencemaran, kemudian membersihkan lingkungan yang terkontaminasi, kemudian memberdayakan sumber daya alam yang masih memiliki nilai tambah. Oke, mohon maaf ada kendala jaringan ya sepertinya. Kita lanjutkan. Nah, jadi salah satu perlakuan teknologi dalam bioteknologi lingkungan itu dilakukan melalui mikrobiologi. Ya, seperti misalnya mengaktifasi berbagai kotoran hewan dan manusia dan pencernaan aerobik hewan. Nah, jadi salah satunya itu ya dengan mengaktifasi berbagai kotoran hewan. Ya, seperti yang kita sama-sama ketahui, biogas itu salah satu contoh bioteknologi lingkungan ya. Dengan mengolah kotoran hewan dan juga manusia, nantinya bisa menjadi energi yang ramah lingkungan. Nah, manfaat bioteknologi ini punya dampak positif dan dampak negatif. Pertama yaitu dampak positifnya, itu bioteknologi dapat bermanfaat bagi pelestarian lingkungan hidup. Nah, bioteknologi mempunyai penerapan yang mudah dan cepat, menghasilkannya cepat sekali diproduksi,
yang dapat dijumpai lewat adanya pelestarian lingkungan hidup dari polusi, misalnya untuk penguraian minyak bumi yang kemarin kita bahas ya minggu lalu, bioremediasi. Nah, itu juga bentuk contoh dari bioteknologi ya. Nah, itu cukup cepat dan mudah dilakukan ya. Kemudian juga penguraian zat-zat beracun di daerah sungai dan penggunaan bakteri tertentu pada laut ya juga ada. Selain dari bioremediasi pada tumpahan minyak di tanah, juga bisa bioremediasi pada tumpahan minyak di laut ya. Jadi karena minyak itu sifatnya kalau di air ya, nah kan dia berada di posisi atas ya karena massa jenisnya ringan dibandingkan air. Nah, tentu akan menutupi lapisan air. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah oksigen tidak bisa masuk ke dalam air, ya kan? Nah, karena ada tumpahan tadi akibat aktivitas pertambangan minyak bumi, ya kan? Nah, tumpahlah minyaknya di air laut. Nah, tentu hal ini akan merusak ekosistem yang ada di bawah laut, ya, makhluk hidup yang ada di bawah laut, tumbuhan, kemudian ikan, ada apalagi plankton ya, dan lain-lainnya. Nah, akan merusak ke ekosistem di laut. Tentu ini adalah salah satu upayanya dengan bioremediasi tadi. Nah, dengan apa namanya, melibatkan mikroorganisme ya, bakteri, itu bisa ya dengan mengurai ya, tujuannya nanti dia akan menguraikan minyak bumi yang tumpah di lautan ya dengan bakteri sehingga minyak bumi tadi akan terdegradasi, akhirnya tidak lagi menimbulkan pencemaran di laut. Gitu. Kalau udah terdegradasi, dia uh, nanti oksigen tadi akan bisa lagi masuk ke dalam laut. Nah, kemudian kondisi ini tidak akan selamanya karena hanya bersifat sementara ya. Bioteknologi memiliki dampak buruk pada alam jika digunakan secara terus-menerus dengan kadar yang berlebihan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik ya, termasuk upaya bioteknologi ini. Ya, jadi harus sesuai dengan kadarnya. Ya, tidak bisa secara terus-menerus karena bakteri yang terlalu banyak juga akan menimbulkan dampak. Penggunaan bakteri yang terlalu banyak, misalnya kita memberikan nutrien yang nggak sesuai, terlalu banyak memberikan nutrien pada bakteri, akhirnya bakterinya uh, ya akan berkembang biak terus-menerus. Nah, tentu akan menimbulkan dampak yang tidak baik juga bagi lingkungan. Nah, kemudian dampak negatif nih dari bioteknologi. Ya, bioteknologi dapat menyerang kesehatan manusia. Nah, jadi teknologi ini dapat mencemari lingkungan berupa radikal bebas yang dihasilkan rekayasa genetik ya tadi karena kita menggunakan makhluk hidup ya. Nah, ini juga bisa jadi akan menimbulkan mencemari lingkungan. Nah, jadi manfaat bioteknologi ini itu untuk menyeimbangkan kondisi lingkungan hidup dan meminimalisir dampak buruk akibat penggunaan bioteknologi. Sebaiknya penggunaan bioteknologi itu disesuaikan dengan kebutuhan ya. Disesuaikan apakah memang cocok nih kita menggunakan upaya bioteknologi untuk meminimalisir atau mengurangi dampak pencemaran di laut tadi atau di tanah. Nah, apakah sebelumnya sudah pernah digunakan juga atau seperti apa? Nah, itu juga harus ada identifikasi di awal ya, permasalahan awalnya. Nah, cara-cara yang lebih alami tetap harus digunakan ya, lebih sering dan teratur jika memang harus menggunakan cara bioteknologi. Dan cara ini dapat mengurangi petani untuk terhindar dari ketergantungan pada hasil panen yang melimpah. Yang tentunya akan sangat merugikan kelestarian alam jika digunakan dalam jangka panjang. Nah, ini adalah contoh bioteknologi lingkungan dan mekanismenya. Ada di sini ada contohnya 5 ya. Ada biogas, kemudian ada biomasa, biodiesel, bioremediasi, dan pengolahan limbah. Nah, ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Pertama yaitu biogas. Nah,
Jadi biogas adalah gas yang mudah terbakar ya, biogas. Jadi gas itu tentunya gampang terbakar dan itu dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerobik. Ya, bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara. Jadi itulah pengertian biogas ya. Dia adalah gas yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan-bahan organik. Biasanya itu dari kotoran hewan ya. Nah, pada dasarnya semua jenis bahan organik itu bisa diproses untuk menghasilkan biogas. Jadi, apapun jenis bahan organik itu akan bisa diproses. Namun yang paling gampang dan sederhana itu adalah menggunakan bahan organik, baik itu padat atau cair yang homogen, seperti kotoran dan urin hewan ternak. Nah, itu sangat cocok digunakan untuk sistem biogas sederhana. Nah, jenis bahan organik yang diproses sangat mempengaruhi produktivitas sistem biogas di samping parameter lain, ya, seperti temperatur, kemudian pH, tekanan, dan kelembaban udara. Dia harus juga punya parameter lain ya yang juga menunjang atau mempengaruhi produktivitas sistem biogas yang perlu diperhatikan. Nah, biogas merupakan teknologi pembentukan energi dengan memanfaatkan limbah seperti limbah pertanian, limbah peternakan, dan limbah manusia. Nah, itu bisa digunakan untuk teknologi biogas ini. Ya, limbah ini bisa ya digunakan. Nah, kemudian selain menjadi energi alternatif, biogas juga dapat mengurangi permasalahan lingkungan seperti polusi udara dan tanah. Ya, jadi bisa contohnya ya tadi limbah manusia ya kan yang dibuang ke septic tank atau limbah ternakan kotoran dari hewan ternak. Nah, daripada dia nanti akan menimbulkan pencemaran di tanah atau udara juga, nah lebih baik kita olah menjadi biogas. Nah, jadi alternatifnya bisa mengurangi permasalahan lingkungan. Nah, kemudian energi biogas memiliki kelebihan dibanding energi nuklir. Ya, tentunya kita tahu energi nuklir atau batu bara tentu beresiko tinggi bagi lingkungan, sedangkan biogas tidak ya, tidak memiliki polusi yang tinggi. Nah, ini maksudnya limbah biogas, yaitu kotoran ternak yang telah hilang gasnya, dapat menjadi pupuk organik yang sangat kaya unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, jadi nanti kalau biogasnya kan juga ada sisa hasil kegiatannya ya berupa limbah. Nah, kotoran ternak yang sudah hilang gasnya itu juga bisa dimanfaatkan lagi sebagai pupuk organik yang masih sangat kaya unsurnya yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar, seperti halnya gas alam. Ya, contohnya untuk kebutuhan penerangan, kemudian untuk memasak, ya ada kompor gas, itu gasnya bisa dari sumbernya biogas ini, dan juga untuk menggerakkan mesin, dan sebagainya. Nah, biogas ini hanya dapat terbakar apabila kandungan metana di dalamnya itu sudah mencapai 45% atau lebih, ya. Nah, ini nilai kalori gas metana itu cukup tinggi, yaitu sekitar 4.800 sampai 6.700 kilokalori per meter kubik ya. Nah, jadi kalau sudah kandungan metana itu sudah sampai 45% atau sekitar 4.800 sampai 6.700 kilokalori, nah barulah bisa digunakan dia sebagai keperluan energi pembakaran, baik untuk penerangan, memasak, menggerakkan mesin, dan lain sebagainya yang membutuhkan energi listrik itu bisa. Nah, keuntungan biogas yaitu dia dapat memproduksi daya dan panas ya, bisa untuk pembakaran ataupun untuk energi penerangan, energi gerak gitu bisa. Nah, kemudian juga mengurangi pengaruh gas rumah kaca ya karena sangat minim sekali polusi yang dihasilkan dari biogas ini. Dan mengurangi polusi bau tidak sedap. Karena tadi kita menggunakan kotoran hewan ya, sehingga tentunya akan mengurangi polusi dari kotoran manusia ataupun kotoran hewan tersebut.
Dan terus kemudian juga bisa digunakan sebagai pupuk ya, limbah yang sudah tidak ada lagi energinya tadi bisa digunakan sebagai pupuk. Nah, kemudian selanjutnya ada biomasa. Nah, biomasa itu apa? Itu semua materi organik yang mempunyai potensi untuk dikonversi menjadi energi, ya, materi organik. Nah, biomasa dapat secara langsung dikonversi menjadi bahan polutan, cair atau gas untuk menghasilkan panas dan listrik. Nah, jadi langsung dapat diubah dia, ya, untuk menghasilkan panas dan listrik. Nah, teknologi biomasa ini adalah cara untuk mengubah bahan baku biomasa menjadi energi yang lebih bersih dan efisien. Ya, jadi biomasa ini yang akan mengubah ya dari bahan material organik tersebut bisa berubah menjadi energi yang lebih bersih dan efisien yang dapat menghasilkan panas dan maupun listrik. Nah, teknologi biomasa ini meliputi sistem pembakaran langsung, pembriketan, perancangan tungku yang efisien. Nah, ini adalah siklus dari biomasa ya. Ya, untuk proses pembuatan biomasa itu mulai dari pertama densifikasi teknik konversi biomasa menjadi pelet atau briket. Jadi diolah dulu nanti biomasanya menjadi bentuk pelet atau briket ya. Nah, kemudian yang kedua ada direct combustion, yaitu tekanan uap digunakan dalam boiler untuk membakar padat biomasa yang telah dikeringkan. Nah, proses selanjutnya yaitu karbonisasi, yaitu teknologi yang mengubah biomasa menjadi arang ya. Tadi kan sudah dimulai dibakar ya, dibakar nih biomasanya yang sudah dikeringkan. Kemudian dikarbonisasi ya, sudah menjadi arang ya. Nah, proses selanjutnya adalah proses anaerobik, yaitu proses biologis yang mengkonversi biomasa baik itu bentuk padatan maupun menjadi gas tanpa adanya oksigen. Dan selanjutnya baru biomasa, yaitu proses pengubahan biomasa menjadi bahan energi cair. Nah, ini ketiga adalah biodiesel. Biodiesel ini adalah bahan bakar alternatif dari sumber terbarukan atau renewable yang bersifat ramah lingkungan dengan komposisi ester asam lemak dari minyak nabati. Nah, ini masih dari produk makhluk hidup ya, dari tumbuhan nih kalau minyak nabati. Nah, bahan bakar yang berasal dari minyak nabati yang mempunyai kualitas menyerupai minyak diesel ataupun solar. Jadi kalau minyak diesel atau solar itu kan dari bahan sumber daya yang tak terbarukan ya. Nah, sumber daya alam yang terbatas dari komponen yang sudah bertahun-tahun lamanya kemudian diolah menjadi minyak, bahan bakar minyak ya. Nah, tapi kalau biodiesel itu berasal dari minyak nabati. Ya, jadi dia ramah lingkungan. Ya, ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi yang tak terbarukan seperti solar dan minyak diesel. Bensin itu ya premium batu bara itu adalah energi yang tak terbarukan ya. Nah, jadi sekarang sudah mulai kita bergeser atau berganti dengan adanya penelitian-penelitian untuk merubah sumber energi kita itu dari sumber yang terbarukan atau renewable atau bersifat ramah lingkungan. Nah, minyak diesel digunakan sebagai bahan bakar pada mesin diesel stasioner, sedangkan solar digunakan sebagai bahan bakar pada mesin diesel movable ya, alat transportasi. Nah, juga ada kita kenal istilahnya biosolar. Ya, itu juga dari minyak nabati juga ya. Nah, tanaman di Indonesia yang berhasil dikembangkan itu contohnya jarak pagar, kemudian kelapa sawit, dan alga. Nah, itu adalah sumber energi alternatif untuk biodiesel ya. Nah, selanjutnya adalah bioremediasi. Bioremediasi ini yang kita bahas juga minggu lalu, yaitu adalah proses pembersihan lingkungan yang tercemar dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri.
Ya, itu banyak sekali jenis-jenis bakteri ataupun jamur yang bisa digunakan untuk proses bioremediasi ini tergantung dari jenis polutannya apa. Kalau minyak bumi, nah biasanya ada dari genus Pseudomonas, kemudian juga ada uh, dari pestisida, itu juga lain lagi jenis bakterinya. Nah, kemudian jadi bioremediasi itu berkaitan erat dengan mikroorganisme ya, yang dapat dijadikan sebagai pembersih pembersih bahan pencemar lingkungan ya di alam. Nah, bioremediasi ini bertujuan untuk menghilangkan atau memecah atau mendegradasi zat-zat pencemar ya, seperti tumpahan minyak, kemudian pestisida, nah deterjen itu juga ada tuh ya penelitian orang mengenai bioremediasi pada deterjen atau pada limbah pabrik. Itu silakan saja di searching ya di Google Scholar dengan kata kuncinya bioremediasi, itu banyak sekali akan ketemu penelitian-penelitian orang mengenai bioremediasi ini, baik itu pada limbah minyak bumi, pada pestisida, pada bahan-bahan kimia, pada deterjen, limbah pabrik, pupuk, dan sebagainya ya. Limbah pupuk dan sebagainya. Nah, silakan dieksplor saja. Nah, jadi dia akan mengubah bahan-bahan pencemar tadi menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Nah, selanjutnya aplikasi bioteknologi berikutnya adalah pengolahan limbah. Nah, jadi dalam kegiatan pengolahan limbah itu juga bisa menggunakan mikroorganisme ya. Nah, terutama bakteri dan protozoa itu memiliki peran penting dalam pengolahan limbah. Karena limbah ini banyak jenisnya ya, ada yang mengandung bahan-bahan dari buangan rumah tangga, seperti sabun atau deterjen, dan bahan-bahan kimia dari pabrik. Nah, jadi sebenarnya idealnya kota, apalagi kota besar, itu harus memiliki tempat pembuangan limbah. Nah, pengolahan limbah membersihkan bahan-bahan buangan padat dan cair dari limbah sehingga air yang keluar dari tempat pengolahan limbah itu aman untuk digunakan. Jadi tujuannya melakukan pengolahan limbah adalah jadi sebelum ya dibuang ke badan air, ke sungai, maupun ke selokan itu tidak lagi mencemari lingkungan. Ya, misalnya dari pabrik nih mau ke lingkungan salurannya, nah itu harus memiliki pengolahan limbah dulu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai produksi bersih. Nah, ini juga salah satu alternatif ya untuk melakukan pengendalian lingkungan. Biasanya kalau produksi bersih itu erat kaitannya dengan industri ya, gimana kita memproduksi produk di industri tersebut itu harus memanfaatkan teknologi ramah lingkungan ya. Nah, jadi tidak menimbulkan pencemaran kepada lingkungan. Nah, jadi produksi bersih ini merupakan strategi baru yang inovatif dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Nah, tuntutan akan kepedulian kerjasama warga masyarakat dan pengambilan keputusan menegaskan bahwa produksi bersih bukan sekedar suatu pendekatan berpikir atau suatu alat analisis, namun benar-benar harus ditemukan sebagai etika ataupun budaya bagi masyarakat industri, masyarakat luas, dan pelaku dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi kenapa sih dibentuk atau muncul produksi bersih ini dalam dunia industri? Nah, jadi pada awalnya pengelolaan lingkungan didasarkan pada pendekatan kapasitas daya dukung atau carrying capacity approach ya. Jadi akibat terbatasnya daya dukung alamiah untuk menetralisir pencemaran yang semakin meningkat. Nah, upaya dalam mengatasi masalah pencemaran kemudian berubah pendekatannya. Nah, jadi untuk
upaya dalam mengatasi masalah pencemaran yang berubah pendekatan pengolah limbah yang terbentuk ini atau end of pipe treatment, berarti permasalahan pencemaran itu baru dilakukan ketika limbahnya sudah terbentuk ya, barulah kemudian dilakukan pengolahan limbah. Nah, jadi ini hanya pendekatan mengatasi permasalahan pencemaran itu hanya di hilirnya saja gitu ya, hanya di ujungnya saja. Ya, jadi setelah ada limbah baru dilakukanlah uh, mengatasi permasalahan pencemaran ini. Nah, seharusnya bukan seperti itu ya. Jadi kita seharusnya melakukan permasalahan mengatasi permasalahan pencemaran itu dari awal ya, dari awal prosesnya itu sudah diminimalisir sama dengan konsep 3R ya. Jadi kita melakukan minimalisir sampah ya. Nah, dari upaya 3R. Nah, dari reduce, reuse, dan recycle. Jadi dari awal itu kita berupaya untuk mengurangi sampahnya ya dengan tiga konsep tadi ya, 3R tadi, sama juga dengan produksi bersih ini. Jadi ini awalnya ya sejarahnya bahwa kemudian dia pertamanya didasarkan pada pendekatan kapasitas daya dukung ya, daya dukung yang ada di suatu industri tersebut saja yang digunakan untuk pengolahan lingkungannya. Kemudian berubahlah pendekatannya menjadi pendekatan pengolahan limbah yang terbentuk. Tapi pada kenyataannya pendekatan tersebut tidak memecahkan permasalahan yang ada. Dalam prakteknya, pendekatan pengolahan limbah ini mengalami berbagai kendala. Yang pertama, rendahnya pentaatan atau penegakan hukum dan peraturan. Kemudian, lemahnya perangkat peraturan yang tersedia. Kemudian, yang ketiga, rendahnya tingkat kesadaran ya, karena ya udah orang gak peduli, yang penting kita selesai bikin produk, terserah berapa banyak limbah yang dihasilkan. Dan sifatnya reaktif atau bereaksi setelah limbah itu terbentuk. Nah, jadi udah ada limbah baru, kemudian industri itu beraksi untuk mengatasinya, gitu ya. Jadi keteteran lah kalau limbahnya itu sudah banyak ya, akhirnya tidak semua limbah bisa diolah. Gitu. Nah, memerlukan biaya investasi, operasi, serta pemeliharaan relatif tinggi, ya kan? Karena di ujung saja tadi sudah bertumpuk-tumpuk limbahnya, tentu butuh biaya investasi alat, operasi, serta pemeliharaan alat yang cukup tinggi biayanya. Nah, hal tersebutlah menjadi salah satu alasan mengapa kalangan industri itu belum dapat melaksanakan pengolahan lingkungan secara optimal, karena ya masalah biaya lah ya, masalah dananya, masalah penegakan hukumnya belum tegas, lemahnya perangkat peraturan, rendahnya tingkat kesadaran, ya itulah yang mengawali untuk industri itu sebenarnya harus punya upaya produksi bersih. Nah, apa sih produksi bersih itu? Jadi, produksi bersih itu adalah merupakan pelaksanaan yang terus-menerus mengurangi sumber pencemaran secara terpadu guna mencegah pencemaran baik itu pencemaran udara, pencemaran air, maupun pencemaran tanah pada proses industri dan produk serta meminimalkan risiko bagi populasi manusia dan lingkungan. Nah, strategi produksi bersih mempunyai arti yang sangat luas karena di dalamnya termasuk upaya pencegahan pencemaran melalui jenis proses yang akrab lingkungan, minimisasi limbah, analisis daur hidup, teknologi ramah lingkungan. Nah, jadi konsep dari produksi bersih itu dilakukan sejak dari awal ya, sejak dari mulai perancangan produk itu sudah dipikirkan mengenai produksi bersih ini. Kemudian pemilihan bahan baku, kemudian proses produksi, dan penggunaan produk. Nah, semuanya harus diperhatikan agar bisa meminimalkan resiko terjadinya pencemaran. Misalnya kalau industrinya itu bergerak dalam bidang misalnya industri semen atau industri batu bara, ya. Nah, itu tentu industri pembangkit listrik misalnya ya, tenaga uap yang menghasilkan
yang berpotensi untuk menghasilkan pencemaran udara tentunya dari awal sampai ke proses produksinya itu benar-benar diperhatikan agar tidak uh, terlalu banyak menimbulkan pencemaran asap dari cerobongnya tadi, dari proses produksinya tadi. Jadi dipilihlah mulai dirancang produk, kemudian dipilihlah bahan baku yang minim uh, yang ramah lingkungan ya, atau minim pencemaran, kemudian proses produksinya menggunakan mesin-mesin yang canggih yang ramah lingkungan juga, kemudian penggunaan produknya sampai pengemasan dan penggunaan itu benar-benar harus diperhatikan ya. Nah, apa sih keuntungan penerapan produksi bersih? Dapat meningkatkan efisiensi, lebih hemat kita karena pengolahannya tidak hanya di akhir saja, tidak hanya ketika limbahnya sudah ada baru diolah, tapi dari awal ya, dari awal perancangan sampai ke munculnya produk. Nah, itu akan meningkatkan efisiensi, hemat dari segi biaya. Kemudian konservasi bahan baku dan energi. Ya, jadi tentunya kita lebih ramah lingkungan untuk produksi bersih ini dan memenuhi permintaan pasar ya. Jadi sekarang konsumen pun ya, kalau industri itu juga sudah sudah memang permintaannya itu industri tersebut sudah menerapkan produksi bersih mana nih sertifikatnya ya, dari segi pengolahannya benar-benar sudah ramah lingkungan atau belum ya, kemudian memenuhi peraturan lingkungan. Nah, sekarang juga Kementerian Lingkungan Hidup sudah menganjurkan untuk ke industri itu menerapkan produksi bersih. Kemudian juga meningkatkan persepsi masyarakat, jadi masyarakat sekitar tentu ya juga butuh ya kepercayaan. Kita juga butuh kepercayaan dari masyarakat terhadap industri. Nah, jadi industri tersebut ternyata tidak menimbulkan permasalahan lingkungan. Nah, tentu produksi bersih ini diharapkan dapat meningkatkan persepsi masyarakat. Kemudian juga kita dapat mengurangi biaya pengolahan limbah, ya, dan kemudian membantu akses kepada lembaga finansial, memperbaiki kualitas lingkungan, dan memperbaiki lingkungan kerja. Nah, penerapan produksi bersih di Indonesia itu sudah ada ya sejak tahun 1993 dengan melakukan kegiatan peningkatan kesadaran dan pelatihan, bantuan teknis, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan insentif. Nah, ini dia perkembangan program produksi bersih ini dari 4 periode waktu ya, tahun 93 itu rencana strategi penerapan produksi bersih, kemudian 94 peningkatan kesadaran dan kemampuan, 95 adanya komitmen nasional untuk program ini, dan 96 itu udah bentuk Cleaner Production Active Action Plan. Nah, ini contoh pelaksanaan produksi bersih di Indonesia ya. Jenis tindakan, nah itu contohnya deterjen. Nah, tindakan yang dilakukan mengganti surfaktan yang mempunyai rantai bercabang dengan jenis linier sehingga lebih mudah terurai di alam. Nah, jadi kan deterjen ini bahan bakunya surfaktan ya, yang punya rantai bercabang dan akan sulit didegradasi di lingkungan. Nah, sekarang tuh udah banyak deterjen ramah lingkungan mengganti bahan bakunya itu dengan jenis linier sehingga lebih mudah terurai di alam. Nah, kemudian juga netralisasi limbah cair pada industri tekstil. Ini ya tindakannya, yaitu dilakukan perbaikan pada sistem pengolahan air buangan dengan memanfaatkan gas buang boiler yang mengandung SO2 untuk proses netralisasi limbah cair. Kemudian juga ada penerapan sistem tertutup pada industri sabun. Nah, ini sistem konvensional diganti dengan proses kontinu menggunakan sistem tertutup. Jadi dapat mengurangi jumlah limbah, penggunaan air, dan energi, serta meningkatkan efisiensi. Ini contoh-contoh tindakan yang dilakukan di industri untuk contoh program produksi bersih ya, untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan. Ada nih oksigen.
delignifikasi pada industri pulp and kertas ya. Ganti bahan kimia pemutih dengan oksigen. Nah, ini dapat mengurangi nilai kapal sehingga menurunkan angka COD dan BOD air uap. Nanti diganti. Nah, ini juga banyak nih. Ada juga dengan tindakannya itu produksi bersih itu namanya good housekeeping. Ya, housekeeping itu artinya tata rumah tangga. Jadi, contohnya menghindari material loss pada industri pembuatan plastik. Jadi, mengurangi kehilangan bahan baku dan produk karena kebocoran, ceceran, tumpahan. Jadi, kita harus memperhatikan lingkungan juga ya. Kalau ada kebocoran, langsung diperbaiki. Kalau ada tumpahan, kenapa bisa tumpah? Ceceran. Jadi, semuanya dianalisis sehingga produksi kita jauh dari permasalahan kemungkinan terjadinya kontaminasi. Nah, ini juga penting adalah partisipasi karyawan, ya, mengembangkan program pelatihan dan kompetisi ya, sehingga dapat meningkatkan partisipasi karyawan dalam meningkatkan kesadaran untuk memiliki program produksi bersih ini. Nah, selanjutnya itu teknologi berwawasan lingkungan. Jadi, pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan itu merupakan suatu proses pembangunan yang proaktif ya dalam mencegah, mengurangi, dan menjadikan dampak lingkungan yang negatif. Nah, jadi dalam penerapan teknologi bersih ini, pengkajian proses dan bahan baku dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil sampingan dan limbah yang ditimbulkan tidak mencemari lingkungan. Nah, jadi dulunya itu pola reaktif ya dalam pengelolaan limbah diubah menjadi pola proaktif. Ya, jadi industri dituntut untuk punya program ya proaktif ya dalam mengatasi pencemaran lingkungan ya. Jadi dengan kegiatan sebagai berikut yaitu prinsip pencegahan pencemaran, di adanya pollution prevention ya di industri, kemudian pengendalian pencemaran, pollution control, dan remediation. Nah, kemudian jadi konsep produksi bersih ini itu benar memiliki manfaat dapat meningkatkan efisiensi. Ya, dapat dicapai apabila efisiensi tercapai, yaitu usaha meminimumkan penggunaan bahan baku yang berbahaya dalam proses, termasuk sumber daya alam dan energi, sehingga dapat meminimumkan limbah dan dampak negatif yang timbul. Sampai itu juga dapat memanfaatkan limbah ya yang dihasilkan menjadi produk lain. Jadi produksi bersih ini keuntungannya adalah dapat meningkatkan efisiensi ya, karena kita mengganti ya, meminimalisir penggunaan bahan baku yang sebelumnya berbahaya bagi lingkungan dan juga sumber daya alam dan energi. Kemudian juga dapat kita memanfaatkan limbah yang dihasilkannya itu menjadi produk lain yang lebih bermanfaat. Atau istilahnya adalah waste to product. Nah, ini adalah skema ya dari keuntungan produksi bersih. Bisa dilihat sendiri bagannya. Jadi produksi bersih itu dapat menghemat uang dan mengurangi dampak lingkungan melalui beberapa metode seperti ini. Nah, upaya-upaya yang dapat dilakukan seperti daur ulang, pakai ulang, reklamasi, kemudian juga kebersihan rumah tangga atau housekeeping tadi ya, kebersihan dari industrinya itu juga merupakan bentuk produksi bersih, upaya program produksi bersih. Kemudian modifikasi proses atau peralatannya, ya prosesnya mungkin tidak perlu menggunakan proses peralatan yang mungkin sudah tidak ramah lingkungan. Nah, itu perlu diganti misalnya. Dan juga aspek perencanaan dan pentahapan produksi. Ya, jadi dari perencanaan awal itu benar-benar dipertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan seperti apa, resikonya. Jadi ada analisis resiko lingkungan sebelum kita melakukan aktivitas produksi.
Kemudian ada pelatihan dan pengawasan, penggantian material atau produk ya, kalau memang perlu diganti. Tadi ya, seperti bahan-bahan dari deterjen ya, menggunakan surfaktan yang berbahaya sudah diganti menjadi jenis yang linear. Nah, surfaktan yang bercabang diganti dengan bentuk yang linear sehingga mudah terdegradasi di alam. Kemudian juga bisa dengan segregasi dan pemisahan limbah dan pengkajian secara berkala. Nah, itu adalah bentuk-bentuk program produksi bersih. Oke, mungkin sekian untuk materi bioteknologi lingkungan dan produksi bersih ya. Untuk lebih jelasnya, boleh silakan di searching di YouTube ya, video-video bagaimana kegiatan bioteknologi lingkungan ini, biogas untuk pengolahan biogas, kemudian juga biomasa, ada juga bioremediasi, kemudian ada biodiesel, biosolar. Nah, produk-produk bioteknologi lingkungan itu banyak uh, prakteknya ya, atau uh, sudah banyak ada videonya di YouTube. Silahkan ditonton saja agar lebih memahami mengenai bioteknologi lingkungan. Dan juga produksi bersih ini juga sudah banyak aplikasinya melalui penelitian-penelitian, kemudian juga mungkin ada video-video terkait. Nah, silakan ditonton ya. Baik, demikian materi kita hari ini untuk materi bioteknologi lingkungan dan produksi bersih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.